menambah teman juga mendapatkan wawasan dari teman-teman yang lain dengan karyanya masing-masing yang tentunya itu merupakan pengalaman yang langka bagi saya karena baru pertama kalinya mengikuti kegiatan seperti ini. Kemudian juga pengalaman yang seperti ini tidak akan bisa diulang lagi mungkin karena hanya sekali dalam hidup saya. Terima kasih. Oke, ya terima kasih buat Anda Ismi. Kemudian saya minta harapannya dong untuk Anda Ismi. Kira-kira acara kita ke depan mau bagaimana nih harapannya? Harapan saya untuk kegiatan seperti Lomba History Competition ini, semoga tahun depan masih bisa diadakan lagi. Dan pokoknya semakin sukses terus untuk UNY dan panitia yang bertugas selalu semangat. Semoga hasil hari ini adalah hasil yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Harapan yang sangat bagus ya itu. Semoga harapan yang telah disampaikan bisa terkabul, bisa terlaksana, dan tentunya kita semakin baik lagi ke depan. Selanjutnya kita coba dari cabang lomba poster kan. Siapa nih yang kira-kira mau mewakili? Kesan, harapan, silakan. Cabang lomba poster, halo, pesertanya? Dengan siapa dan di mana? Silakan. Ayo siapa? Yang kalian hah? Ada. Siapa nih? Ya. Ada nggak lomba poster yang mau gini? Saya Deka. Ya silakan. Siapa? Saya Diva dari SMA Regina Pacis Bogor. Diva dari SMA Pacis Bogor. Regina Pacis. Oh, Regina Pacis ya. Terima kasih Iya. buat Diva ya. Oke, silakan Iya. Diva sampaikan kesan dan harapan. Sebenarnya ini lomba pertama kali juga saya ngikutin, jadi saya seneng banget, terus juga dapat insight dari dosen-dosennya, terus juga ngelihat hasil karya poster teman-teman lainnya juga udah keren-keren banget, saya jadi terinspirasi juga. Terus kalau buat harapannya sih, semoga acaranya tahun depan lebih ini juga sih Kak, sesuai jadwal, jadi nggak telat-telat gitu sih Kak. Itu aja sih Kak, tapi udah overall udah keren banget. Oke, siap. Terima kasih ya buat Ibu atas saran dan harapannya, semoga apa yang diharapkan bisa terlaksana. Memang Ya Kak, di sini sama-sama. kita semua sama-sama berusaha ya, dari peserta menyiapkan presentasinya, dari pihak panitia menyiapkan pelaksanaannya. Ya semoga ke depan bisa lebih baik lagi, dan tentunya semoga ke depan kita bisa bertatap muka yang lebih greget. Iya, oke Kak. Ya, jika tadi malah sedikit. Ya, tadi memang mohon maaf ada kesalahan teknis dari panitia karena keadaan koneksi ya, memang terbatas dan harus disettingkan lagi. Oke, tadi sudah dari cabang esai, kemudian poster, mungkin dari guru pembimbingnya, apakah ada yang ingin menyampaikan pesan atau pesannya? Mulai dari cabang lomba poster, mungkin kan dibandingkan. ya, benar? Dari poster. Oh iya, di sini juga ada guru pendamping ya yang hadir. Halo Ibu, Bapak, mungkin saya belum melihat teman saya, tapi saya jenengan mungkin bisa melihat wajah saya. Oke. Sekarang coba untuk guru pendamping dari poster. Kira-kira bagaimana nih kesannya
mengikuti kegiatan pada hari ini dan bagaimana prosesnya ya. Dan komentar anaknya nanti yang telah mempresentasikan hasilnya. Oke, dari guru pendamping poster mungkin. Coba ada siapa saja dan guru pendamping poster. Ya, ada Ibu Endang, ya. Apa kabar Ibu Endang? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya. Ibu Endang dari SMA mana nih? SMA Negeri 2 Wates, adik-adik. Oh, SMA Negeri 2 Wates. Ya, baik. Tadi gimana Bu anak didiknya dalam menyampaikan hasil karya? Alhamdulillah lancar. Tadi juga mendapat masukan dari dosen yang luar biasa, menyebabkan anak saya ini kayaknya ketagihan mau nulis lagi. Besok diadain lagi ya Kak ya. Alhamdulillah ya. Semoga kita minta doanya Bu ya. Semoga tahun depan bisa diadakan lagi. Ya amin. Dan tambah nih saran ya Kak. Enggak Bu. Nggak cuman 1-2 tema, nggak cuman isai sama poster saja, kalau bisa ditambah yang lain, nanti biar ramai-ramai itu ngikutinya satu sekolah ya. Misalnya ditambah Iya Bu. film, ya kan? Sejarah itu kan banyak sekali medianya yang bisa digunakan. Bisa juga ditambah vlog mungkin, ya. Lomba vlog sejarah, nanti pasti menarik. Atau kegiatan yang lain. Itu ya Kak ya, Ibu tunggu. Terima kasih Ibu Endang atas sarannya ya. Baik sekali. Salam untuk keluarga SMA di atas ya. Ya. Mungkin dari lomba esai Kak Fido. Kira-kira siapa Kak Fido? Oh tadi esai. Nah, sekarang yang poster. Oke, silakan yang poster kira-kira ada siapa nih? Coba dicari dulu Kak. Kira-kira siapa? Oke, saya Mas Bu Irawati. Oh Ibu Irawati. Iya, sekedar usul saja. Mungkin juga seperti yang diutarakan Bu Endang kaitannya dengan sejarah itu banyak, termasuk ada komik juga. Meskipun di sekolah kami sudah memang bidang itu yang ditekuni. Tapi nampaknya mungkin dengan tadi hasil presentasi di poster itu banyak hal yang perlu pembenahan, termasuk mungkin pada saat membuat PowerPoint. Nah, ini mungkin dari pihak panitia mungkin sebelumnya bisa mengadakan workshop terlebih dahulu sehingga nanti yang jadi peserta workshop itu akan jadi peserta poster atau yang lainnya. Jadi artinya mereka sudah punya bekal terkait dengan bagaimana pembuatan poster, bagaimana cara pembuatan triknya untuk buat PPT-nya. Jadi itu akan semakin persaingannya akan semakin lebih gitu karena di situ sudah punya dasar semua dalam hal benar atau salahnya, sehingga nanti ketika dari workshop itu kemudian dibuat lomba poster atau yang lain. Oke, seperti itu Mas. Terima kasih Bu. Nah, terima kasih tadi sarannya cukup baik sekali ya. Jadi sebenarnya memang kita dalam history competition tahun 2020 ini ada beberapa cabang lomba yang belum bisa terlaksanakan Ibu Bapak karena ya keadaan pandemi seperti ini. Tapi tahun lalu ya banyak beberapa cabang lomba yang dilaksanakan. Semoga pandemi ini cepat berakhir
dan tentunya kita bisa melaksanakan kegiatan lebih banyak lagi, lebih seru lagi, dan tentunya berkesan tantangannya. Workshopnya bisa lewat daring juga, Mas. Workshop seperti yang guru-guru yang sekarang musim webinar itu, kalau ini hanya khusus workshop untuk yang akan dilombakan gitu. Dan untuk teman-teman ini mungkin juga banyak pengalaman gitu ya dari hasil ini. Nanti Dewan Juri esai maupun poster telah memberikan kritik dan saran yang tentunya bersifat membangun. Tentunya pembenahan untuk hasil karya dari peserta tadi. Dan untuk para peserta, apa yang telah disampaikan Dewan Juri mungkin bisa lebih dianalisis kembali dan tentunya diterapkan. Jadi nanti kira-kira apa yang kurang dari hasil karyanya, nah, bisa dibenahi lagi dengan acuan tadi beberapa komentar-komentar Dewan Juri. Karena Dewan Juri itu selain mengomentari, prinsipnya dia juga memberikan saran, kan? Jadi bukan hanya menyalah-nyalahkan, cuman dia memberikan sebuah saran bagaimana untuk membangun karya itu lebih baik lagi. Ya tentunya saya sih tadi melihat prosesnya banyak ilmu yang didapatkan dari peserta. Karena setiap peserta masing-masing memiliki kebutuhan masing-masing dan memiliki peran masing-masing. Dan saran dari Dewan Juri semua itu diberikan sesuai dengan keadaan peserta, sesuai dengan apa sih kekurangan dari hasil karya dari peserta ini. Sehingga mohon untuk peserta dicatat, diingat apa yang telah disampaikan oleh Dewan Juri. Ya memang kita bersifat kompetisi, cuman di sini kita juga sebagai proses pembelajaran ya, bagaimana kita berlomba dengan sekaligus belajar. Semoga rekan-rekan semua tetap semangat dan hari ini yang mungkin belum mendapatkan rezeki kejuaraan tetap semangat dan ikut lagi tahun depan. Ya, terus belajar ya. Jadi kita harus terus menyiapkan proses-proses belajar itu untuk kegiatan seperti ini. Dan kami tunggu untuk tahun depan, semoga peserta-peserta tersebut atau sekolah-sekolah yang sudah masuk kelas ini hadir lagi kembali ya. Ya tahun depan ya. Mungkin kita bisa berbanyak lagi kan, karena mungkin tahun depan sudah bisa menjalankan dengan maksimal. Ya kita selenggarakan esai, poster, cerdas cermat dan lain sebagainya. Tentunya di situ karena kita sudah bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan ya seperti biasanya. Kalau sekarang kita semua tahu di berbagai elemen kita terkendala dengan tentunya juga kita harus bisa tetap menjaga protokol kesehatan ya, tetapi tetap bisa membangun karya. Seperti itu. Oke, teman-teman kayaknya ini dari raut mukanya ya, ini sudah banyak-banyak berdoa ya. Bibirnya istighfar terus gitu ya. Ya semoga menang lah. Ya. Intinya ini sebagai kompetisi yang jangan menjatuhkan tapi untuk membangun. Ya, yang menang memberikan semangat, yang belum tetap bersemangat. Kira-kira doanya apa aja kayak baca nggak ya? Mungkin ada yang mungkin atau sebagainya. Pokoknya semoga lah apa yang menjadi harapan kalian tercapai. Sebenarnya nggak juara pun sudah masuk apa ya final terbaik lah. Karena dari poster saja itu dari 66 finalis sudah sekitar 6 finalis yang diambil. Nah, sekitar itu. Ya, sekarang gini ya, dalam konteks acara ini kita sudah banyak mengikuti kegiatan pada hari ini. Dan tentunya saya dan Kak Ido juga sudah melihat seperti hari ini. Kita sudah sepakat dengan semua aturan bahwa
nanti apapun keputusan dewan juri bersifat mutlak. Tidak, ini untuk sembari menunggu waktu pengumuman kejuaraan kan, biar semua semakin banyak berdoa dan semakin lebih seru, kita sedikit lama-lama lagi ya. Mungkin teman-teman semua yang ada di sana masih banyak-banyak berdoa. Saya kasih waktu berdoa. Berdoanya yang khusus ya dengan Tuhan kalian. Apapun yang terjadi pada hari ini itu adalah hal yang terbaik untuk kalian, dan apapun hasilnya terima dengan lapang dada. Ya, karena yang mungkin kalian bisa nanti ikut lagi di mana lah, yang tentunya acuannya sebagai kegiatan hari ini yang gunakan untuk ke depan. Kami ya juga selaku panitia terus melihat bagaimana kadang-kadang mungkin nanti kita bisa adakan lagi hal-hal yang lebih menarik dari ini. Mungkin di sini teman-teman ada yang ingin menceritakan pengalaman pribadi atau ada yang pernah ikut lomba, gimana? Oke, mungkin ada yang menceritakan ingin menceritakan pengalaman pribadinya. Dari siapa nih kira-kira ya yang berani? Kak, saya dulu pernah ikut lomba ini, ikut lomba ini. Ada nggak nih? Ya yang berani ya, siapa ya kira-kira ya? Pada malu-malu. Lucu aja kan? Nah, kira-kira baru pertama ikut ini atau kemarin-kemarin sudah ikut lomba? Dan kira-kira persiapannya dia selama ini gimana kan? Kan tadi ada yang sudah 1 bulan lalu persiapan, ada seminggu, ada sebagainya. Saya kira, nah iya seperti itu. Coba dari lomba Isya dulu kan. Kira-kira saya ingin tahu siapa saja namanya dari cabang lomba Isya. Ya, karena saya tadi di poster ya. Kira-kira siapa aja kan? Coba Ananda Maida. Halo Ananda Maida. Apakah masih mendengar suara saya? Ya, Atau sudah hilang? Ya. Dengar ya Ananda Maida ya. mohon maaf Kak, bisa diulangin? Coba Ananda Maida pertama kali ikut lomba ini atau sudah mengikuti lomba beberapa kali? Yang Ini sama seperti ini. pengalaman pertama kali saya, Eh, jadi baru kali ini Pengalaman ikut pertama lomba. kali. Persiapannya bagaimana nih? Yang kemarin-kemarin ada kendala apa aja? Untuk kendala mungkin untuk bertemu dengan guru pembimbing itu sulit ya Kak, soalnya di kondisi pandemi sekarang. Mungkin kendalanya itu saja. Bertemu dengan guru pembimbing sangat sulit karena di keadaan pandemi seperti ini. Dari Ananda Maida ya. Coba dari kisah lagi kita coba lagi coba. Ada Ananda Ika Murniwati. Coba. Ya, Kak. Ya, silakan. Ini sih merupakan pengalaman yang kedua sih kalau saya sendiri. Yang kedua. Iya. Yang pertama? Sesama esai cuman beda kampus aja. Oh. Iya. Di beda kampus ya? Iya. Bagaimana nih lomba, kan bisa membandingkan karena pandemi dan dulu belum pandemi. Kira-kira kendalanya apa untuk mempersiapkan? Sama sih kayak sebelumnya, bimbingannya sama pendamping itu agak susah ketemu. Terus juga mungkin dari internetnya juga
Soalnya saya sendiri juga sekolahnya berasrama, jadi nggak selalu ambil laptop, nggak selalu bawa HP gitu. Satu lagi nggak untuk lomba bisa ya kesempatannya nanti kita pindah ke poster. Siapa lagi coba ada siapa Pak? Syafira Ayu Azhara dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Ya, Ya silakan. kalau ini pengalaman pertama buat saya ya. Pengalaman pertama, oke. Ya, Bagaimana ya? Pengalaman rasanya bagaimana? Nyangka nggak sampai ke final? nggak nyangka. Nggak nyangka. Ya, Tapi karena benar nyangka ya. ya, Ya semoga main lagi lah ke depan. Karena terkadang sesuatu yang kita sangka, sangka gitu ya. Ya, lama yang cukup menariknya ya. Karena mungkin peserta bertemu dengan Kak Alen dengan itu, ya berapa jam lagi ya, berapa menit lagi setelah itu kita hilang di dunia ini. Hilang dari sini. Oke. Sambil bercanda ya, kita santai aja untuk mengurangi rasa deg-degan kalian. Pasti ya menang ora pasti di situ Pak ini ya. Untuk apapun yang terjadi terima dengan baik dan tentunya kalian harus bisa profesional. Oke, kita pindah ke peserta atau poster ya. Nah, saya urutkan aja saya nggak hafal kan. Ada Ananda Rahmajehan. Oke. Halo. Iya, Kak. Ya. Silakan bagaimana? Ananda Rahman untuk menceritakan apakah pertama kali mengikuti lomba atau sudah beberapa kali? Sebenarnya kalau poster udah beberapa kali, cuman kalau yang seperti kampus-kampus ini baru pertama kali ini, Kak. Oke. Jadi yang tingkat universitas baru satu kali ini ya? Iya. Ada nggak perbedaan yang signifikan antara lomba di tingkat universitas maupun non-universitas? Maksudnya gimana? Kurang Ya, rasanya beda apa enggak gitu? Atau lebih takut di universitas gitu? Atau sama aja? Ya, bedanya cuman kalau yang non-universitas itu kan kayak saya itu online-nya maksudnya tidak apa ya? Saya biasanya ikut lomba poster itu yang internasional. Jadi saya lebih tidak terlalu deg-degan seperti kayak ini. Soalnya gimana ya? Saingannya itu kan apa namanya? Seleranya itu kan seperti sama gitu kan di Indonesia. Jadi kalau yang saya perbedaannya itu sama yang non universitas itu gimana ya? Ya. Pokoknya gitu. Kira-kira Ananda Rama tadi bagaimana dalam mempresentasikan sikapnya? Cukup puaskah atau kurang puaskah? Atau biasa saja? Kalau ingat presentasi tadi sih kurang puas, Kak. Alasannya? Ya, pengen ada yang disampaikan lagi gitu. Satu-satu ya. Iya. Nah, banyak yang ingin kita sampaikan. Tapi besok malah selesai nanti kalau yang disampaikan banyak-banyak. Ya. Tetap semangat ya Anda Rama ya. Terima kasih. Oke, lanjut. Ini yang putra nih. Ini namanya yang paling sulit kan? Saya terbelit lah. Yeskiel Theophilus. Nama filosofinya apa? Ada apa ya? Ya, halo. Ya, bagaimana Ananda Theophilus? Hah? Jadi dong pertanyaan. Lomba-lomba Kalau sebelum ini? Kalau lomba online atau lomba poster sudah sering ikut.
Sering ya kalau poster ya? Tapi waktu SMP. Untuk tingkat SMP. Iya, soalnya ini baru naik kelas 10. Oh, ini baru kelas 10 ya? Iya. Berarti apa? Murid baru ya? Iya, murid baru. Tapi murid baru. Yes. Jadi murid baru. Ya biar semakin ramah lah. Nah, saya tunggu kalau kalian ingin lihat kelucuan saya besok daftar pendidikan secara UN-nya. Nanti bertemu dengan saya kan gitu ya. Dan teman-teman lucu-lucu lainnya. Ya, semoga. Ya, semoga ya. Oke, tadi bagaimana Ananda Theophilus dalam penyampaian karyanya? Cukup puaskah? Kurang puas sih. Alasannya? Masih ada kekurangannya, masih ada yang masih mau disampaikan. Ya, siap. Ya, semoga bisa tersampaikan di luar kegiatan ini ya. Nanti kalian bisa menyampaikan dalam media sosial dan lain sebagainya ke teman-teman kalian. Oke, yang terakhir kita siapa ini ya? Bolehkah saya memilih? Oh, boleh, silakan pilih. Ada yang memilih ini. Jangan cewek kan, nanti yang dikira sampai ya maksudnya dikira nanti ada apa? Maaf ya, kado apa ya? Adegan mau milih. Silakan kado. Yang lanjut kita pilih siapa lagi satu lagi. Untuk Tadi Rahma, Theophilus dan lagi siapa? untuk Ridho Alfian. Ananda Ridho Alfian, saya bisa dengar suaranya. Nah, nice. Oke. Ridho, Ananda Ridho, hadir? Halo, ya. Bagaimana Ananda Ridho? Tentang apakah sudah mengikuti lomba-lomba lainnya atau baru pertama kali di sini? Untuk lomba poster ini pertama kali sih, Kak. Sebelumnya belum pernah. Pertama kali ya? Iya. Belum pernah ikut lomba-lomba yang lain, ini pertama kali. Gimana rasanya pertama kali? Deg-degan? Deg-degan, Kak. Iya, gitu, deg-degan. Deg-degan. Pertama kali itu deg-degan loh, Kak. Pertama kali ngapain gue deg-degan. Iya. Lomba, entah itu presentasi ya Pak ya. Fokus ya. Tadi bagaimana Ananda Ridho dalam menyampaikan kegiatan? Kurang sih, Kak. Presentasi. Kurang sih, Kak. Karena pertama kali jadi agak grogi gitu. Jadi yang tersampaikan kurang. Tadi dapat ilmu apa aja Ananda Ridho? Banyak sih, Kak. Banyak dari teman-teman juga banyak pengalaman gitu. Oke, pengalaman ya. Ya. Tadi banyak saran-saran dan sebagainya. Ya, banyak saran-saran. Diterapkan kayak ini. Oke, baik itu di sini saya ingin menyampaikan dulu nih kegiatan ini ya disponsori oleh siapa dan didukung oleh media apa. Kita jangan sampai lupa kan, karena tanpa pihak-pihak tersebut kita nggak bisa menjalani kegiatan ini. Bisa berjalan ya. Oke, dari kegiatan acara History Competition tahun 2020 ini disponsori oleh penerbit Ombak. Kemudian ada keluarga alumni prodi pendidikan sejarah dan ada penerbit Canisius. Kemudian ada didukung oleh media partner. Yang pertama ada info lomba, kegiatan lomba,
kegiatan lomba Info Olimpiade Historia Indonesia dan Tribun Jogja. Terima kasih atas sponsor dan media partnernya yang telah mendukung acara kami. Terima kasih banyak. Mungkin ada pihak tertentu yang mewakili melihat kami ya. Oh iya, tadi banyak dari panitia dan dewan juri mengatakan bahwa presentasi dari esai maupun poster sudah cukup baik-baik, bagus-bagus, sehingga kita sampai bingung ya beradu argumen mana yang paling baik. Tapi teman-teman semua sekali lagi bahwa karena kita saat ini adalah yang berkompetisi, artinya bahwa harus ada yang dipilih sebagai yang terbaik dari yang paling baik dari yang terbaik. Tapi semuanya adalah baik-baik ya. Semuanya berkualitas. Tidak hanya berkuantitas dan berkualitas. Tidak hanya jumlah, tapi adalah isi dari karyanya itu cukup baik-baik semua. Jadi kita bingung nih dari tadi ya Pak, kira-kira beradu argumen dan sebagainya siapa yang akan terpilih menjadi juara. Tapi sekali lagi kami dari panitia dan dewan juri menyatakan bahwa karya dari poster dan esai tadi semuanya cukup baik dan berkualitas. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Saya nggak bisa lihat wajahnya ya. Itu ada yang ganteng gitu dan sebagainya. Salam ya buat di sana ya semuanya ya dari kami KMPS UNY. Oke, ini sudah jam 2. Sebentar kami ingin mengkonfirmasi panitia dulu sebentar ya. Kita sudah siap membacakan kejuaraan. Karena di sini dalam menentukan kejuaraan Fakultas Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial tidak main-main. Kami benar-benar memperhatikan, menganalisis dari semua hasil karyanya. Kami pilih siapa yang menjadi juara. Tentunya dewan juri yang memiliki hak. Tadi juga sudah dibacakan juga bahwa keputusan dewan juri bersifat mutlak. Artinya teman-teman semua harus terima dengan tegar. Oke, sepertinya kita masih perlu bincang-bincang lagi nih kan, karena dewan juri masih argumen siapa yang menjuarakan. Tadi sama rekan-rekannya sangat luar biasa sih kak dari teman-teman, sehingga kita semua harus benar-benar menentukan siapa yang akan menjadi juaranya. Dan di sini kami semua juga sedang menunggu kira-kira siapa yang menjadi juara. Dan di sini adalah keputusan dewan juri. Di sini panitia hanya sebagai penyelenggara, dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kami ya kurang memuaskan. Nah, seperti itu. Oke teman-teman semua yang ada di sana di tempatnya masing-masing, di sini kami sampaikan bahwa kegiatan Story Competition 2020 ini adalah kegiatan event tahunan ya, yang akan insya Allah diadakan setiap tahunnya. Kami berharap teman-teman semua nanti bisa mengikuti kegiatan ini lagi tahun depan. Dan kami menyelenggarakan event ini juga bisa melihat evaluasi apa saja yang kurang dari pelaksanaan setiap tahunnya, kami perbaiki seperti itu. Dan semoga depan menjadi lebih baik lagi ya. Lebih baik lagi ya. Kalau saya sih sudah nggak sabar tahun depan kita tatap muka. Pertemuan pesertanya bersaing dalam satu ruangan ini. Dapat teman baru dan lebih lega gitu ya. Apa dia lebih merasa ya kalau bertemu kan bisa lihat kampus UNY, mungkin siapa tahu ada yang tertarik. Dan kalian juga bisa kok kepoin IG dari kita ya. Ya ada
dari IG Prodi Pendidikan Sejarah, visual ini, oh juga di YouTube-nya. Nah, coba dicari-cari, nanti kalian bisa melihat lah. Sebagai apa ya, coba kalian mau gimana nanti melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin di sini ada yang ingin kuliah, ada yang ingin ke Jogja, nah mampirlah ke UNJ. Mampir dan jangan tahap. Oke. Sekarang kita semua menunggu hasil apa ya, diskusi dari juri. Sebentar lagi ya untuk teman-teman ya. Sebentar lagi ini sudah menghitung nilai dari hasil karya-karya. Karena karya-karya tadi cukup bagus-bagus, jadi perlu apa ya, proses penilaian cukup teliti. Kalau tahun kemarin nggak terlalu lama ya, tapi tahun ini sangat lama sekali tadi, karena karya-karyanya luar biasa sekali. Penggunaan dari poster itu banyak penggunaan simbol-simbol tertentu, sehingga itu harus juga dinilai. Kalau tadi dari poster alhamdulillah lancar semua. Tadi dari saya ada kendala nggak? Dari saya agak sedikit kendala, Pak. Tadi ada satu peserta yang apa tidak bisa gabung di room gitu. Oh. Jadi katanya bisa akan sekali kan? Alasannya tanpa koneksi atau bagaimana? Iya, karena koneksinya. Oh, koneksinya ya. Ya yang tangkap, yang sabar, yang koneksinya susah ya. Ya memang sangat menjengkelkan dalam arti ketika koneksi susah. Ya. Kuota nggak ada. Jadi nggak ada bedanya HP sama tempe kayak berbeda gitu lah ya. Saya juga merasakan hal yang sama ketika koneksi saya susah seperti ini, karena HP atau Android ataupun teknologi ini bisa membangun karya kita, mengembangkan diri kita. Jadi apalagi sekarang kita sudah masuk zaman teknologi, teman-teman semua harus bisa minimal menguasai teknologi ya, laptop, HP dan lain sebagainya. Karena ya kita sudah semakin maju. Apalagi sekarang dalam keadaan seperti ini semua harus berbasis online. Ya. Sekolah online, rapat online, pertemuan apapun online, ya. Semuanya online lah pokoknya. Makan juga online, yang di kota, nah, yang di desa mungkin masak sendiri. Oke, sekarang kita masih menunggu bagaimana hasil dari diskusi tadi. Cukup panjang sekali ya. Artinya bahwa hasil karya teman-teman semua tahun ini terbukti cukup berkualitas. Sehingga dalam menentukan kejuaraan pun Dewan Juri harus banyak-banyak berdiskusi satu sama lain, mempertimbangkan satu sama lain. Teman-teman harus lebih semangat. Teman-teman sudah membuktikan bahwa hari ini teman-teman semuanya sudah menampilkan hasil karya terbaiknya yang berkualitas. Berdoa ya Pak Alen ya, semoga apa ya sekarang banyak kita berdoa. Berdoa. Dan nanti mungkin bisa teman-teman publikasikan di media sosial sebagainya, biar teman-teman yang lain yang belum bisa ikut bisa melihat dan termotivasi dari event ini. Oh, konco wae menang lomba ini, ya bisa termotivasi, bisa membuat karya-karya lainnya dan mengikuti lomba-lomba lainnya. Terutama tadi beberapa sudah ada yang mengikuti lomba-lomba, artis terbiasa bersaing di dalam ruang diskusi publik. Jadi enggak individu hanya diam main di kelas, tapi teman-teman semua harus keluar, harus ikut berlomba, bersaing, merasakan berkompetisi dengan teman-teman lainnya di sekolah lainnya, mencari pengalaman, mencari teman baru. Jadi teman-teman semua harus berani untuk berjiwa sosial.
Jadi walaupun teman-teman memiliki kemampuan, kalau teman-teman tidak bisa menampilkan itu di publik, ya teman-teman akan ketinggalan. Rekan-rekan semua akan ketinggalan. Tetapi jika rekan-rekan merasa memiliki kemampuan, hobi menulis sebagainya, cobalah kita belajar mempublikasikan. Baik, oke. Baik, sepertinya ramah-ramah kita sudah cukup. Kayak mungkin sudah bosan nih. Ini juga kalian itu ngomong dari tadi ya, nggak penting ini suara. Ayo kita bacakan sekarang kejuaraan lomba esai dan poster history competition tahun 2020. Dan teman-teman semua silakan berdoa, memohon yang terbaik. Apapun hasilnya itu adalah yang terbaik untuk kalian. Sebelumnya kita membacakan surat keputusan dulu ya. Kita baik untuk proses pembacaan kejuaraan, yaitu dari surat keputusan Dewan Juri di esai, kemudian juara esai, kemudian nanti lanjut ke poster. Silakan Pak Dido untuk membacakan kejuaraan esai tahun 2020. Dalam keputusan Dewan Juri, kita sejarah tingkat SMK MA sejauh tahun 2020. Nomor 026 garing P I garing E garing 2020 tentang penetapan juara 1, 2, 3 serta juara best presentasi lomba esai sejarah tingkat SMA, SMK, MA se-Jawa tahun 2020. Menimbang 1. Bahwa untuk menetapkan keseluruhan hasil pelaksanaan lomba esai sejarah tingkat SMA, SMK, MA se-Jawa tahun 2020 dipandang perlu untuk menetapkan juara 1, 2, dan 3 serta juara best presentasi. Mengingat 1. Undang-Undang 1945 Pasal 32 Ayat 1. Negara memajukan kebudayaan Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Memperhatikan 1. Rapat Dewan Juri Lomba Esai Sejarah tingkat SMA, SMK, MA se-Jawa tahun 2020. Menetapkan juara 1, 2, dan 3 serta juara best presentasi lomba esai sejarah tingkat SMA, SMK, MA se-Jawa tahun 2020 ditetapkan di Yogyakarta tanggal 3 Oktober 2020
Untuk juara presentasi terbaik diraih oleh Ananda. Ismi Rodiatul Kasana dari SMA Negeri 2 Wates dengan Surah Budaya Jenar, Purworejo untuk mendobrak semangat generasi milenial dan post milenial. Untuk juara ketiga diraih oleh Ananda. Ika Murniwati dari SMA Progresif Bumi Solawat dengan judul Pelestarian Batik Tulis Sidoarjo sebagai sarana peningkatan rasa nasionalisme masyarakat Sidoarjo di era modernisasi. Juara kedua diraih oleh Ananda. Vanessa Lada Angela dari SMA 1 Gambiran dengan judul Pendidikan Visual Berang Puputan Bayu 1771 sampai 1772 melalui TikTok untuk meningkat kesadaran sejarah lokal pelajar Banyuwangi. Dan untuk juara pertama diraih oleh Ananda. Teresia Banyulamar di Jati Asih dari SMA Regina Pacis Bogor dengan judul Mengenal Identitas Bangsa, langkah awal untuk meningkatkan nasionalisme. Dari lomba Aisyah tahun 2020. Oke, berikan apresiasi sekali lagi coba untuk peserta kita semua. Untuk yang belum menang tidak sampai kecil hati, tetap semangat dan bersyukur karena kita masih ada tahun depan lagi untuk mencobanya lagi. Tetap semangat. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Oke, baik, sekarang kita akan membacakan kejuaraan lomba poster History Competition tahun 2020. Surat keputusan Dewan Juri. Lomba poster sejarah tingkat SMA, SMK, MA se-Jawa tahun 2020. Nomor 2025 garing PI garing Romawi 10 garing 2020 tentang penetapan juara 1, 2, dan 3 serta juara harapan 1, 2, dan 3 lomba poster sejarah tingkat SMA, SMK, MA se-Jawa tahun 2020. Menimbang 1. Bahwa untuk menetapkan keseluruhan hasil pelaksanaan lomba poster sejarah tingkat SMA, SMK, MA se-Jawa tahun 2020 dipandang perlu untuk menetapkan juara 1, 2, dan 3 serta juara harapan 1, 2, dan 3. 2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai juara 1, 2, dan 3 serta juara harapan 1, 2, dan 3 lomba poster sejarah tingkat SMA, SMK, MA se-Jawa tahun 2020. Mengingat 1. Undang-Undang 1945 Pasal 32 ayat 1, negara memajukan budaya Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara,
dan mengembalikan nilai-nilai budayanya. Memperhatikan rapat Dewan Juri Lomba Poster Sejarah tingkat SMA, SMK, MA sejarah tahun 2020. 2. Hasil rekapitulasi nilai peserta lomba poster sejarah tingkat SMA, SMK, MA sejarah tahun 2020. Memutuskan menetapkan juara 1, 2, dan 3 serta juara harapan 1, 2, dan 3 lomba poster sejarah tingkat SMA, SMK, MA sejarah tahun 2020. Ditetapkan di Yogyakarta tanggal 3 Oktober 2020. Ditandatangani. Baik, kita akan membacakan kejuaraan dari juara harapan 3 dulu ya. Surat keputusan Dewan Juri Lomba Poster Sejarah tingkat SMA, SMK, MA sejarah tahun 2020. Nomor 2.025/PI/Romawi 10/2020 tanggal 3 Oktober 2020. Juara harapan 3 Lomba Poster Sejarah tahun 2020 diraih oleh Ananda Nasruddin dari SMA dari MA Unggulan Lukis dengan judul poster Revolusi Jihad Kiai Hasyim Asy'ari. Juara harapan 2 diraih oleh Ananda Didan Mevlana asal sekolah SMPN 3 Kasihan dengan judul poster Bahasa Ciri Bangsaku dengan skor 744. Ya. Untuk nasional skornya 736. Ya. Lanjut kita ke juara harapan 1. Juara harapan 1 cabang lomba poster sejarah tahun 2020 diraih oleh Ananda Rahma Jehan dari sekolah SMA Negeri 1 Jepara. Judul poster Raden Ajeng Kartini dengan skor 764. Tiga, 2, dan 1 ya. Sekarang kita menjaga juara ya Kak. Ya, kita mulai dari juara 3 dulu. Ya. Juara 3 cabang lomba poster sejarah tahun 2020 diraih oleh Ananda Diva Valentia asal sekolah SMA Regina Pacis dengan judul poster Kartini Pemberdaya dengan skor 831. Juara harapan 2 cabang lomba poster sejarah tahun 2020. Saya lagi juara 2 harapan cabang lomba poster sejarah tahun. Mohon maaf, saya lagi juara 2 cabang lomba poster sejarah tahun 2020 diraih oleh Ananda Rido Alfian dari SMA Negeri 4 Probolinggo dengan judul poster Sang Pendiri dengan skor 837. Sekarang juara satunya, mohon semua untuk berdoa ya. Ya, tahu saya. Juara 1 cabang lomba poster sejarah tahun 2020 diraih oleh Eskiel Theophilus asal sekolah SMA Negeri 1 Situbondo dengan skor 901. Selamat buat para juara yang telah mendapatkan
hasil yang diharapkan. Ya. Dan tentunya semua ini sudah terbaik untuk rekan-rekan semua. Jadi tetap semangat. Semoga apa yang selama ini kita lakukan mendapatkan berkah untuk diri kita sendiri sebagai acuan untuk kita memperkembangkan ke depannya. Oke, baik, selanjutnya ada penyerahan kenang-kenangan untuk Dewan Juri. Oke, baik, ada penyerahan kenang-kenangan untuk Dewan Juri. Dipersilakan untuk Bapak Alifi dan Bapak Saryana untuk ke depan. Dan terima kasih untuk Bapak Naufal ya, yang sudah menjadi Dewan Juri pada hari ini. Walaupun beliau memang belum bisa hadir di sini, tapi beliau sudah Dewan Juri di tempatnya. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Naufal. Ayo, 1, 2, 3. Kemudian untuk hadiah pemenang lomba esai dan poster akan dikirim di sekolah masing-masing. Ditunggu ya pokoknya ya. Ya. Kalau nggak teman-teman dihubungi panitianya. Oke, baik. Tadi itu sekarang kita mau pamitan lagi dulu. Udah sore ya? Iya benar. Saya udah lupa. Jangan capek juga, rekan-rekan semua di sana. Dan ya sekarang kita berpamitan. Kami selaku MC pada kegiatan Story Competition tahun 2020 mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam membawakan acara hari ini. Sampai jumpa dan ketemu lagi tahun depan. Kami Master of Ceremony Story Competition 2020 pamit undur diri. Wassalamualaikum